Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Pendidikan itu adalah hak semua orang dan tugas negara itu adalah mendidik warganya. Oleh karena itu, hendaklah ia dibuat agar dapat dijangkau oleh semua orang. Pertama, masuk ke dalam poin pembingkaian. Yang pertama, ada karakterisasi tentang bagaimana tes terstandarisasi dan tes rapor itu sendiri. Seperti misalnya untuk tes terstandarisasi itu kita punya SNBT yang menilai subtes, literasi, penalaran dan sebagainya. Lalu sistem rapor sendiri katanya akan mengambil siswa dengan nilai-nilai tertinggi. Namun apa polemiknya seperti ini dalam status quo? Di Indonesia tes perguruan tinggi seperti SNBT itu sangat sulit sehingga murid harus belajar mandiri sedari lama karena pelajaran tidak ada dipelajari di sekolah, sehingga mereka harus merogoh kocek untuk membeli buku-buku materi yang harganya sangat mahal, sehingga mereka harus merogoh kocek untuk membayar les yang harganya tidak murah dan puluhan juta, dan tentunya ini hanya dapat dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat. Lalu apa polemik keduanya? Bahwa tes ini pembuatannya tidak dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan siswa. Bahkan kemarin ada diskursus bahwa tes literasi bahasa Indonesia bukannya menguji kemampuan bahasa Indonesia umum, namun malah memberikan pertanyaan sains yang tentunya tidak sesuai dengan siswa yang merupakan siswa sosum misalnya, hingga mereka berujung mendapatkan nilai rendah dan mendapatkan dan gagal masuk PTN yang mereka inginkan. Lalu untuk rapor, sistemnya tidak jelas, bahkan banyak siswa yang sudah mendapatkan nilai 96 ke atas namun mereka malah gagal masuk dan kalah dengan temannya yang mendapatkan nilai lebih rendah. Lalu sistem ini juga sudah tidak sesuai dari awal. Karena apa? Karena kriteria penilaian di setiap sekolah itu tentunya berbeda karena kriteria guru masing-masing. Seperti sekolah A nilai 97-nya tidak akan sama dengan sekolah B dengan nilai 91 mereka. Lalu sistem portofolio itu seperti apa bentuknya, dan mengapa kami lebih memilih sistem ini? Sistem portofolio ini seperti CV yang akan menyertakan kemampuan organisasi siswa, yang menyertakan pengalaman mereka dan sebagainya. Atau bagi siswa yang mau masuk jurusan seni, mereka akan diminta untuk menyerahkan gambar, video tari atau aktif mereka yang tentunya lebih berkesesuaian dengan jurusan yang dimiliki. Maka kami akan dapat memenangkan sesi debat ini jika kami dapat membuktikan mengapa sistem portofolio itu lebih sesuai untuk diterapkan dan mengapa penerapan sistem portofolio itu sangat beneficial. Yang pertama, sistem portofolio itu akan lebih relevan. Seperti yang setelah saya katakan sebelumnya, bahwa tes terstandarisasi dan rapor itu sistemnya kurang jelas. Kriteria nilai yang dimiliki tidak pernah diberitahu seperti apa, sehingga para siswa menjadi kebingungan seraya mengejar nilai mati-matian. Namun mereka tetap saja dibayang-bayangi oleh potensi gagal yang besar, sehingga bahkan muncul perkataan bahwa SNBP itu sistem gacha. Jadi jangan berharap saking tidak adanya kepastian tadi. Banyak dari siswa yang berakhir putus asa, banyak dari siswa yang berakhir depresi karena mereka merasa perjuangannya sia-sia, padahal letak kesalahannya ada di sistem itu sendiri karena tidak tegas dalam seleksi dan regulasinya. Lalu di SNBT sendiri, apa polemiknya? Bahwa banyak siswa yang merasa stres karena mereka harus memfokuskan segala waktu dan tenaga dan energi mereka dalam hal ini saja, hingga mereka tidak dapat memenuhi waktu-waktu terakhir mereka di sekolah misalnya, karena mereka harus fokus pada tes ini saja. Maka di lain hal, jika sistem yang digunakan ada sistem portofolio, maka siswa tidak akan berfokus pada satu tes itu saja. Mereka akan diberikan kesempatan dan waktu untuk bereksplorasi hingga mereka dalam rangka mengisi portofolio tadi. Mereka tidak akan dapat melakukan kesenangan. Seperti misalnya saya ingin masuk jurusan jurnalistik, saya akan dapat belajar bagaimana menulis redaksi itu dalam mengikuti lomba-lomba, dan saya akan dapat waktu untuk masuk ke ekskul yang saya inginkan. Maka apa manfaatnya? Mungkin murid akan tetap merasa stres dalam melakukan berbagai bidang untuk mengisi portofolio ini. Namun setidaknya itu akan tetap lebih baik dan tidak separah di sisi oposisi, karena mereka masih diberikan waktu untuk bersenang-senang dan bereksplorasi bakat yang memang mereka sukai. Ini juga akan lebih relevan ketika misalnya mereka berhasil diterima di perguruan tinggi nanti, karena mereka setidaknya sudah memiliki gambaran tentang apa sih yang akan mereka terima. Tidak seperti tes terstandarisasi, seperti misalnya kamu ingin masuk teknik fisika, namun tuntutan tes yang kamu lakukan adalah tes bahasa Inggris yang tentunya tidak sesuai. Mungkin oposisi akan mengatakan bahwa tes terstandarisasi itu fungsinya untuk melatih nalar siswa kok. Namun ini kan sudah kita lakukan dalam kurikulum Merdeka yang menyertakan AKM dan HOTS dalam buku. Lantas untuk apa kita masih melakukan ini dalam tes seleksi perguruan tinggi? Lalu ini juga akan mengurangi kecurangan, karena polemiknya adalah banyak postingan di media sosial yang sebelumnya ramai diperbincangkan karena mereka spill kecurangan yang terjadi, misalnya joki di ratusan daerah, atau banyak protes karena banyak siswa yang gagal masuk eligible karena sekolahnya hanya mengutamakan sebagian golongan saja.
ini akan dikurangi jika sistem yang diterapkan adalah portofolio, karena sekolah tidak dapat melakukan hal ini karena semuanya bergantung pada pengalaman pribadi para siswa itu sendiri. Pengalaman siswa itu sendiri. Oposisi juga mungkin mengatakan tapi kan tindakan kecurangan itu ditegasi secara serius, kan mereka akhirnya tidak terima dan sebagainya. Namun perlu kita ingat bahwa akar permasalahannya bukan dari kecurangan itu sendiri, namun sistem yang menyebabkannya. Daripada kita susah-susah menghukum para pelaku kecurangan, bukankah akan lebih baik jika kita menyajikan sistem di mana orang tidak perlu berlaku curang? Misalnya, jika oposisi juga berlanjut untuk mengatakan sistem portofolio itu tidak serta-merta menghapus kecurangan yang terjadi, bisa jadi siswa melakukan pemalsuan atau sebagainya. Namun Dewan Juri perlu diingat bahwa menerapkan sistem portofolio itu bukan berarti kita menghapus sistem verifikasi dan seleksi, bukan. Tetap akan ada syarat dan regulasinya, tetap akan ada penyertaan sertifikat dan sebagainya. Memang benar akan selalu ada kecurangan, namun setidaknya kecurangan di sisi kami dapat dikurangi dan tidak akan separah itu. Lalu sistem ini juga akan dapat mengatasi kesenjangan, karena tadi pelajaran yang diteskan itu tidak ada diajari di sekolah, sehingga mereka harus membayar les puluhan juta dan tidak semua siswa dapat membayar hal ini, sehingga mereka terpaksa untuk belajar sendiri, mereka terpaksa untuk mencari materinya sendiri. Dan mereka kalah saing dengan orang-orang yang menerima les tadi. Lalu SMBP sendiri hanya mengutamakan sekolah-sekolah top saja, sehingga sekolah-sekolah terpencil jarang mendapatkan perhatian, padahal banyak siswa yang memiliki potensial. Hal ini dapat dikurangi dengan sistem portofolio tadi, karena setiap siswa yang dapat menunjukkan potensi mereka, karena setiap siswa dapat menunjukkan pengalaman mereka. Bahkan jika oposisi mengatakan, sekarang sudah ada tes TKA kok, kan materinya tetap diajarkan di sekolah sehingga siswa tidak perlu tes. Dewan Juri mohon jangan ambil argumen tersebut, karena meskipun misalnya tes ini diterapkan dan materinya memang diajarkan di sekolah, argumen kami tetap berdiri pada skenario ini. Mengapa? Karena tetap saja regulasi yang diberikan pada tes ini masih kurang jelas. Siswa tidak dapat memprediksi bentuk-bentuk tes itu seperti apa, bahwa pertanyaannya seperti apa, kecuali jika mereka mengikuti kursus atau les yang memaksa mereka untuk merogoh kocek sehingga mereka dapat mengetahui materinya akan seperti apa. Maka apa implikasinya? Bahwa pendidikan itu hanya akan diakses sebagian orang saja, bahwa kesenjangan akan terus terjadi. Oleh semua alasan yang berlaku, kami berhasil membuktikan bahwa kasus kami tetap dapat berdiri bahkan di skenario terburuk. Oleh karena itu, kami pantas memenangkan sesi debat ini.